Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandal Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Ada perasaan yang bercampur saat kita akan memasuki tahun yang baru. Ada harapan agar kondisi ke depan bisa lebih baik, namun juga ada kekhawatiran setiap kali kita akan memasuki sesuatu yang belum jelas. Dalam kondisi ini bagaimana harusnya kita bersikap? Apakah kita akan berjalan dengan bersandar pada pengalaman kita bertahun-tahun dan kemampuan kita? Atau sebaliknya kita berharap dan bersandar hanya pada Tuhan? Setiap pilihan tentu punya konsekuensinya. Hal ini juga nampak pada apa yang terjadi dengan bangsa Yehuda yang dicatat dalam bagian firman Tuhan ini. Dalam bagian ini yang kita baca tadi, Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan, yakni bangsa Yehuda, yang sedang hidup tidak taat kepada Tuhan. Mereka hidup menyembah berhala, mengandalkan kekuatan diri mereka, dan hati mereka menjauh dari Tuhan. Tuhan menegur sikap mereka. Di ayat yang kelima Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini adalah natur dari manusia berdosa yang selalu mau berjalan sendiri, tidak merasa butuh Tuhan, tidak mau diatur Tuhan, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Konsekuensi dari sikap yang demikian tentu saja akan berakhir dengan kegagalan. Mengapa? Karena mereka hidup menjauh dari sumber pertolongan yang sejati. Sebaliknya Tuhan memberi janji di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya terarah pada Tuhan. Dia akan sanggup melalui masa-masa yang sulit. Dia akan tetap menghasilkan buah pada musimnya. Mengapa? Karena dia melekat pada sang sumber kehidupan. Dia bersandar pada sumber pertolongan yang sejati, yakni Tuhan semesta alam. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memberi peringatan kepada bangsa Yehuda agar mereka bertobat. Namun mereka mengeraskan hati sehingga mereka harus menerima disiplin dari Tuhan, dibuang ke negeri Babel. Saudara, hal ini mengingatkan kita adanya konsekuensi yang nyata dari peringatan dan janji Tuhan ini. Mereka yang mengandalkan manusia pasti akan gagal, tapi mereka yang mengandalkan Tuhan akan terus berbuah bagi kemuliaannya. Di saat kita akan memasuki tahun baru, tahun 2026 ini, banyak hal yang kita belum tahu yang dapat membuat kita khawatir. Namun sebagai orang beriman, marilah kita menyambut tahun yang baru ini dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Kita menaruh harapan kita hanya pada Tuhan dan percaya bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Dan Dia sanggup menopang kita dalam menghadapi segala perkara. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia juga adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa yang dapat kita andalkan sepenuhnya. Maka pada akhirnya saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Tuhan beserta kita. Amin.